Kalau kemudian kita buka lanjutannya, ya kita akan dapati kisah pertama di dalam Al-Quran, ya adalah kisah Nabi Adam alaihissalam, ya di surat Al-Baqarah. Dan surat Al-Baqarah tema besarnya adalah ya kepemimpinan di muka bumi. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala munculkan kisah Nabi Adam alaihissalam, karena beliau adalah khalifah yang pertama di muka bumi. Ya di ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi khalifah. Ya, seorang khalifah. Ya, bukan khalifah fil ard, tapi fil ardi khalifah. Ya, penekanan bahwasanya yang perlu kita urus ini ya bumi ini, bukan planet-planet yang lain. Bumi saja belum terurus. Ya, kenapa ngurus planet yang lain? Dan Allah jadikan kita ini sebagai khalifah di muka bumi, bukan khalifah di planet yang lain. Makanya umat Islam itu tahu yang harus kemudian dikejar dan dipelajari di saat musuh Islam itu mengurus sesuatu yang sebetulnya tidak perlu diurus. Ya, kenapa mereka tidak punya petunjuk dan kita punya petunjuk. Nah, di kisah Nabi Adam alaihissalam, ketika tadi Allah mengatakan kepada para malaikat akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Para malaikat mengatakan, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi itu makhluk yang membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah? Ya, kemudian malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Kemudian Allah menegaskan, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Ya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah ajarkan ilmu kepada Adam tentang nama-nama semuanya. Thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah menanyakan itu kepada para malaikat. Faqala ambiuni. Ya, maka Allah mengatakan ambiuni. Kabarkan kepadaku, sampaikan kepadaku bi asma'i haula. Ya, dengan nama mereka-mereka ini, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar dengan klaim kalian kalau kalian itu layak untuk menjadi khalifah di muka bumi, bukan Adam. Ya, apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat mengatakan, maha suci engkau, ya Allah, kami itu tidak punya ilmu kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Ya, sesungguhnya engkau adalah al-alimul hakim, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baru Allah bertanya kepada Nabi Adam, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, katakan ya tentang nama-nama mereka ini. Falamma amba'ahum, maka tatkala Adam itu telah menyampaikan tentang nama-nama makhluk-makhluk itu, qala, maka Allah berkata, alam aqul lakum, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian wahai para malaikat, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya aku mengetahui yang ghaib dari yang ada di langit-langit ataupun yang ada di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku juga mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan. Nah, kalau kita hitung kata ilmu di kisah Nabi Adam ini, dimulai dari ayat yang ke-29. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah terhadap segala sesuatu alim, yang maha mengetahui. Nah, alim satu, ya katanya ilmu. Kemudian qala inni a'lamu, itu juga ilmu. Mala ta'lamun, itu juga ilmu. Wa 'allama, ya ilmu. Kemudian la ilma lana, ilmu juga. Illa ma 'allamtana, itu ilmu. Kemudian innaka anta al-alimu, juga ilmu. Kemudian alam aqul lakum inni a'lamu, ilmu. Ghaibas samawati wal ard wa a'lamu
ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Jadi paling tidak 9 kali kata ilmu terulang di kisah Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemarin kita membahas tentang tema menjadi hamba Allah. Kenapa? Karena tujuan kita ini ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Nah, ibadah itu kan luas sekali cakupannya. Dan semakin maksimal ibadah yang kita lakukan, ya semakin besar potensi kita mendapatkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kemudian Nabi Adam ini Allah ciptakan dan kapasitas yang Allah berikan kepada Nabi Adam ya adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Nah, kita anak turun Nabi Adam atau bukan? Ya, kita anak turun Nabi Adam. Nah, kira-kira kita ini punya kapasitas enggak? Ya, sebagai pemakmur buminya Allah. Atau tadi kita hanya mengurus sesuatu yang skalanya kecil. Nah, itu pilihan kita. Ya, kalau kemudian kita ngurus sesuatu yang kecil, yaitu yang menjadi balasan bagi kita. Kalau kita mengurus sesuatu yang lebih besar, nah itu yang jadi balasan bagi kita. Tapi kalau kemudian kita ngurus satu buminya Allah ini, ya maka betapa besar pahala yang akan Allah Subhanahu wa taala siapkan ya untuk kita semua. Nah, maka tugas kita itu adalah untuk menjadi pemakmur buminya Allah. Di kisah Nabi Adam, ya paling tidak nanti ada 4 tokoh yang dimunculkan. Ya, kalau dalam cerita itu kan nanti ada tokoh yang kemudian dimunculkan dalam setiap cerita. Ada siapa saja? Ya, ada Allah, kemudian malaikat, kemudian ya Nabi Adam, dan terakhir iblis. Nah, semuanya berkaitan dengan ilmu. Kalau Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, berarti sumber ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat mengakui, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi ilmunya malaikat itu sumbernya dari Allah. Kalau ilmunya Nabi Adam dari mana? Dari Allah juga. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya, dan Allah mengajarkan ilmu ya kepada Adam tentang nama-nama semuanya. Nah, iblis punya ilmu enggak? Punya. Ya, iblis punya ilmu kalau dirinya itu diciptakan dari api. Dan iblis punya ilmu kalau Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Walaupun hasil rangkuman ilmunya iblis itu kesimpulannya salah. Ya, jadi kadang rangkaian ilmu itu ketika nanti disusun itu bisa jadi salah. Ya, contohnya ini makanya berkaitan dengan ilmu mantik atau ilmu logika. Allah itu ada, benar enggak? Kemudian matahari itu ada, benar enggak? Bisa enggak disimpulkan, oh kalau begitu Allah adalah matahari? Nah, itu kesimpulan yang salah. Ya, kesimpulan yang salah. Nah, kalau kita kaitkan tadi Nabi Adam, kemudian malaikat, kemudian iblis. Iblis itu kan ya punya pengetahuan dasar, tapi ujung dari pengetahuan iblis adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Ya, iblis kan mengatakan, qala ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sesungguhnya aku itu lebih baik daripada Adam, karena engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah, bahwasanya dia diciptakan dari api benar. Adam diciptakan dari tanah benar. Tapi kemudian kesimpulannya dia menganggap dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Nah, benar atau tidak? Ya, benar atau tidak? Nah, bayangkan Nabi Adam itu nanti ada 5 fase penciptaannya. Walaupun nanti ada yang menyebutkan lebih dari itu. Pertama turab. Turab itu tanah yang murni.
dicampur air menjadi tin. Ya, tanah liat. Dibiarkan itu menjadi tin lazib. Dibiarkan menjadi salsal min hama'im masnun. Dibiarkan, dan ini fase yang paling sempurna adalah salsalin kal fakhar. Nah, makanya salsalin kal fakhar itu fase yang paling sempurna Allah sebutkan di surat Ar-Rahman. Ya, karena surat Ar-Rahman temanya adalah tentang kenikmatan. Makanya Allah sebutkan fase penciptaan manusia yang terbaik itu di surat Ar-Rahman. Ya, sebagai bentuk rahmatnya Allah. Nah, api dengan tanah lebih baik mana? Tanah murni. Ini api, ini tanah. Ya, api itu sifatnya membakar. Tanah itu sifatnya menumbuhkan. Nah, dengan tanah saja belum tentu iblis itu benar klaimnya. Tapi dia tidak menggunakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab. Tapi wa khalaqtahu min tin. Berarti tanah campur air, dan air ini sumber kehidupan. Nah, berarti jelas ini kebodohan iblis. Ya, jadi dia justru kemudian menjatuhkan dirinya dengan menyebutkan fase penciptaan Nabi Adam itu adalah tin. Ya, tanah campur air. Karena dengan tanah saja belum tentu dia bisa unggul dibandingkan Nabi Adam, ya, apalagi kemudian tanah dicampur dengan air. Nah, maka kalau kemudian kita mempelajari ilmu usul fikih, itu nanti ada namanya ilmu atau yakin, itu tingkat kebenarannya 100%. Ada dhann, itu tingkat kebenarannya 51 sampai 99. Ada syak, ya, keraguan itu 50-50. Ada wahm, ya, wahm itu 1 sampai 49. Kalau kemudian jahil 0. Ditanya, jam berapa? Enggak tahu. Oh, itu jahil. Kiblat mana arahnya? Saya enggak tahu. Nah, itu jahil. Dan jahil itu enggak aib sebetulnya. Ya, jahil itu enggak aib. Kapan jahil itu jadi aib? Kan orang itu ada 4 tipe. Orang yang berilmu, ya, dan dia itu tahu kalau dirinya adalah, ya, orang yang berilmu. Ya, jadi alim wa huwa ya'lam annahu tadi, gitu ya. Nah, tapi ada orang yang kemudian dia berilmu tapi dia tidak tahu kalau dia itu adalah orang yang berilmu. Tapi ada jahil yang dia tahu kalau dia adalah seorang yang jahil. Nah, yang parah itu ada jahil tapi dia nggak tahu kalau dirinya adalah orang yang jahil. Nah, itu tingkatan yang paling berbahaya. Nah, kalau kemudian sekedar jahil 0, nggak ada masalah. Yang parah itu kalau kemudian dia mengetahui sesuatu tapi yang dia ketahui tidak sesuai dengan fakta. Itu namanya jahil murakkab. Bodoh kuadrat. Ya, jadi kalau kemudian kiblat mana? Enggak tahu. Nah, itu jahil. Kiblat mana? Sono, padahal kiblatnya ke sana. Nah, itu jahil murakkab. Nah, namanya orang enggak tahu, ya dia belajar, mudah diajari. Tapi kalau kemudian pengetahuan dia tidak sesuai dengan fakta yang ada, nah itu sulit, ngeyel biasanya. Nah, iblis ini kira-kira kalau dimasukkan tadi statement dia, ya ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apakah yakin? Apakah dhann? Apakah syak? Apakah wahm? Apakah jahal atau jahal murakkab? Ya, jahal murakkab. Ya, jadi statement iblis itu adalah jahal murakkab, bodoh kuadrat. Nah, makanya kalau kemudian iblis itu jahal murakkab, kok orang bisa terperdaya oleh iblis dan anak buahnya? Nah, siapa yang lebih jahil? Ya, makanya nanti bapak jahiliyah itu ujung-ujungnya kembali kepada iblis.
Di Al-Quran itu ada 4 kata jahiliyah. Ada hukmul jahiliyah, hukum jahiliyah. Ada dhon al-jahiliyah, prasangka jahiliyah. Ada hamiyah al-jahiliyah, fanatisme jahiliyah. Kemudian ada tabarruj al-jahiliyah, ya, penampilan jahiliyah. Nah, berkaitan dengan penampilan, kan kita tahu kisah Nabi Adam. Sampai tersingkap auratnya, ada ulah siapa di situ? Ulah iblis. Berkaitan dengan fanatisme jahiliyah, dia mengatakan saya lebih baik daripada Adam. Berkaitan dengan hukum jahiliyah, ya, dia menentang hukum yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, kalau seluruh makhluk itu diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, ya iblis dan juga para malaikat, termasuk dzon jahiliyah. Dia menganggap Allah itu tidak adil. Dia lebih baik, kenapa harus sujud kepada Nabi Adam. Nah, tapi intinya untuk sosok iblis ini tadi menunjukkan tentang jahal murakkab. Kalau malaikat punya ilmu tidak? Punya. Ilmu tentang apa? Punya ilmu tentang Allah tidak malaikat? Apa dalil kalau malaikat itu punya ilmu tentang Allah? Ya, apa dalilnya kalau malaikat itu punya ilmu tentang Allah? Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dia menyebutkan nama Al-Alim dan dia menyebutkan nama Al-Hakim. Berarti malaikat punya ilmu tentang Allah. Kemudian malaikat punya ilmu nggak tentang perintah dan larangan Allah? Apa dalilnya? Ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat apa? At-Tahrim ayat yang ke-6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, mereka itu tidak bermaksiat kepada Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Berarti mereka punya ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Nah, apa ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat? Yang dimiliki oleh Nabi Adam, yang mengharuskan malaikat itu sujud untuk memuliakan Nabi Adam. Jadi ilmu itu ada 3 tingkatan. Pertama, al-ilmu billah, ilmu tentang Allah. Yang kedua, al-ilmu bi awamirillah wa nawahi, ilmu tentang perintah Allah dan larangannya. Kemudian yang ketiga, al-ilmu bi khalqillah, ilmu tentang ciptaan Allah. Nah, kemarin kita bahas tentang dasar iman itu iman kepada Allah. Dasar ilmu, ilmu tentang Allah. Nah, memang ya pembahasan tentang Allah ini yang menjadi pondasi dalam kehidupan manusia. Karena hubungan utama dia adalah dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan yang lain. Nah, Nabi Adam punya ilmu tentang Allah tidak? Punya. Malaikat punya ilmu tentang Allah tidak? Punya. Iblis punya ilmu tentang Allah tidak? Punya. Apa dalilnya? Kalau iblis ini punya ilmu tentang Allah. Ya, Allah sebagai Khalik yang menciptakan. Iblis percaya nggak kalau Allah itu yang menciptakan? Apa dalilnya? Ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Berarti iblis itu mengenal Allah Al-Khaliq. Tapi nanti memang ada hal-hal yang tidak dipahami oleh iblis. Ini yang kemudian punya potensi untuk sampai keluar dari ketaatan kepada Allah. Makanya ilmu tentang Allah itu menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar.